Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seorang profesor kalau di dalam hatinya hanya keuncian, maka otomatis akan banyak menyembunyikan hal-hal yang sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi karena kebencian yang akut, karena tendensi politik, akhirnya kecerdasannya diselimuti oleh kebencian yang kemudian membuat dia tidak lagi cerdas di depan publik. Dalam artian bahwa apa yang disampaikan tidak pernah lagi menyentuh hal yang sifatnya substansi, tapi lebih pada retorika belaka, membungkus segala tabiat busuk di dalamnya. Hal itu diperlihatkan oleh Rocky Gerung yang pada akhirnya Rocky Gerung dipermalukan oleh para relawan Pak Jokowi. Sebab ada satu prinsip Rocky Gerung di mana dalam hidupnya hanya membenci Jokowi dan Gibran, sementara Pak Prabowo dia tidak berani. Kenapa demikian? Ya itu tadi, karena kebencian yang akut. Ya karena mungkin ada hal-hal juga yang dia inginkan di masa Pak Jokowi yang menjadi presiden, tapi itu tidak terpenuhi. Nah, seperti apa videonya ini, coba kita simak secara bersama-sama. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak, siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Tadi saya bilang, apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Pikiran yang liar ya seperti yang akan datang bukan, sudah pasti sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar, Mbak? Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. You bilang nggak mungkin. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya, pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke? Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan.
Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota, ya. Dan dia diminta nih, ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya, kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil, ya, kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari apa namanya kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikirnya itu. Lalu lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox. Kan? Oke. Yang diucapkan dangkal bisa terjadi gitu. Ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia, ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Opini yang dilempar oleh Bung Rocky ini sesuatu yang bagi saya itu jauh dari apa yang namanya karena etik politik. Ini sebenarnya saya tahu maksud di mindset Bung Rocky ini. Jadi ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia, ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Nah, yang saya mau katakan adalah di politik itu tidak hanya legitimasi konstitusi dan undang-undang, tetapi legitimasi etik. Lihat sendiri kan bagaimana perdebatannya. Oleh karena itu sahabat-sahabat saya yakin bisa menilai sendiri seperti apa sesungguhnya Rocky Gerung. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sesungguhnya itu sangat jauh dari substansi yang diharapkan dari seorang akademisi. Malah dia mengata-ngatai Pak Jokowi kurang ajar, Gibran kurang ajar. Padahal dialah sebenarnya yang kurang ajar. Sebab biar bagaimanapun juga saya yakin dan percaya baik Pak Jokowi maupun Gibran itu jauh lebih baik daripada Rocky Gerung. Faktanya Pak Jokowi berkali-kali dipilih oleh rakyat. Karena modelnya pemilihan ya pasti antara suka dan tidak suka. Oleh karena itu ketika mau diukur antara Rocky Gerung dan Gibran ataupun dengan Pak Jokowi sebagai orang yang pernah dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi pemimpin 2 periode, begitu pun Gibran dan bahkan pernah menjadi wali kota, maka tidak ada apa-apanya nih Rocky Gerung dibandingkan dengan beliau-beliau ini berdua. Dan yang membuat kita aneh sampai hari ini kan sekritis-kritisnya Rocky Gerung, tapi dia tidak punya keberanian mengkritisi Pak Prabowo, apalagi mengatakan bahwa Prabowo kurang ajar. Pasti Rocky Gerung tidak berani. Tetapi ke Pak Jokowi dan Gibran berani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Pak Jokowi dan Gibran tidak akan mungkin memperkarakan Rocky Gerung hanya dengan mengatakan beliau kurang ajar. Karena memang Pak Jokowi seorang politisi yang sangat santai, tidak gampang menanggapi sesuatu yang mengarah kepadanya. Nah, itulah yang mencoba dimainkan terus oleh para pemburu ijazah ini, para pembenci. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.